Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Rabbi izni ilma warzuqni fahman. Ikhwani fillah, Allah SWT, marilah kita senantiasa memuja dan memuji kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan tidak bisa terhitung, sampai terkadang kita lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita sombong akan seakan-akan kita bisa kuat dan lebih hebat, tetapi lupa dengan apa yang Allah berikan. Padahal kekuatan dan kehebatan itu hanyalah milik Allah SWT. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi SAW, suri bagi kita, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita di antara umatnya yang bisa mendapatkan syafaatul uzma nanti di kelak di akhirat nanti. Yang ikhwan, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Yang akhwat, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang kita pakai ini senantiasa kita gunakan untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mentadabburi Surat Al-Haqqah ayat 33 sampai 37, yang mana melanjutkan tema sebelumnya. Jadi silakan lihat mushaf kalian masing-masing dan ikuti ketika saya membacakan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu kana la yu'minu billahil wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min gislin. La ya'kuluhu illal khati'un. La ya'kuluhu illal khati'un. Shadaqallahul azim. Innahu, sesungguhnya dia, kana la yu'minun, orang yang tidak beriman, billahil azim, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Wala yahuddu, dan juga dia tidak mendorong, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Falaisa lahu, maka tidak ada baginya, al-yauma hahuna hamim, di sini seorang teman. Wala ta'amun, dan tidak ada makanan, illa min gislin, kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu, tidak ada yang memakannya, illal khati'un, kecuali orang-orang yang berdosa. Secara gambaran umum, jika ayat sebelumnya kita menceritakan tentang amalan-amalan yang diterima dengan tangan kanan dan siksa-siksa yang Allah berikan, maka masuk ke ayat ini
kita akan melihat sebab-sebab Allah menurunkan siksanya itu kepada orang-orang yang berdosa. Masih kita masuk ke ayatnya, ke tafsirnya. Innahu kana la yu'minu billahil azim, ay kana la yusaddiqu biwahdaniyatillahi wa 'azamatihi. Tidaklah percaya keesaan Allah dan keagungannya. Qala fil bahri, berkata Imam Bahri, bada'a bi aqwa asbabi ta'dzibihi wa huwa qafaru billah. Surat ini dimulai menguatkan sebab-sebab ta'dzibihi, diazabnya, wa huwa qafaru billah, yang orang-orang mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'lilun musta'nifun ka'anna qailan. Mereka mengajukan perbandingan atau mengajukan keringanan, ka'anna qailan, dan mereka berkata-kata seakan-akan lam yu'adzib hadzal 'adzabul baligh, tidaklah kami diazab kecuali dengan azab-azab yang sedikit. Jadi orang yang pendosa ini yang Allah telah azab, mereka mengajukan permohonan atau mengajukan perbandingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab yang mereka timpa itu azabnya sedikit doang, jadi siksanya sedikit doang. Maka fa'ajibu innahu kana la yu'minu billah. Maka Allah menjawab dalam ketetapannya, innahu kana la yu'minu billah, sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ay wala yahussu nafsahu, tidak mendesak dirinya, wala ghairuhu alal it'amil miskina, dan tidak mendesak orang lain juga untuk memberi makan orang miskin. Dia tidak mendesak dirinya untuk memberi makan orang miskin, dan dia juga tidak mendesak orang lain untuk melakukan amalan, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Qala mufassirun, berkata al-mufassir, dzakarul hadda dunal fi'li. Dzakara fahda dunal fi'li litanbihi ala an taraqal hadda bihadhil manzilati. Seakan-akan mereka mengingat adanya dorongan, akan tetapi mereka tidak mengingat dengan perhatiannya. Mereka mengingat atas apa yang mereka harus lakukan, akan tetapi dia tidak melakukannya, dan tidak pula mereka memperhatikan kepada rumah-rumah orang fakir miskin itu. Jadi mereka sebenarnya mengetahui apa yang harus mereka lakukan, akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Maka faqaifa bitarikil ihsani wa shadaqati, dan bagaimana orang-orang yang meninggalkan amal baiknya dan sedekahnya. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, ay falaisa lahu fil akhirati shadiqu yadfa'u anhul adzab. Maka orang yang meninggalkan amal baiknya dan sedekahnya, maka di akhirat yadfa'u anhul adzab, mereka tidak akan diberikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan tidak ada satupun teman yang dapat menolong kita atau mengelakkan azab yang Allah berikan kepada kita. Li'anna isdiqai yatahassunahu wa yafiruna minhu, dikarenakan teman kita sendiri tidak mau dan lari dari kita sendiri. Jadi ketika kita diazab Allah Subhanahu wa taala karena kita sering meninggalkan amal-amal baik dan meninggalkan sedekah kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan teman nanti di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala akan tidak bisa dan sahabat kita pun tidak bisa untuk menolong kita
dari azab-azab Allah yang Allah berikan itu, sampai teman kita sendiri pun menghindari kita dan lari dari kita sendiri. Wala ta'amun illa min gislin, ay walaysa lahu ta'amun illa sadidu ahlun nar. Tidak ada makanan baginya illa sadidu ahlin nar, kecuali nanah penghuni neraka. Jadi orang yang senantiasa meninggalkan amal baik dan meninggalkan sedekahnya, maka Allah SWT tidak akan memberinya kenikmatan, akan tetapi memberinya makanan yang sangat menjijikan, yaitu darah dan nanah yang Allah SWT telah sediakan kepada orang-orang yang meninggalkan amal-amal baiknya dan senantiasa tidak melakukan sedekahnya. Alladzi yasilu min jirahatihim, darah yang keluar dari lukanya itu. La yaquluhu illal khati'un, ay la yaquluhu illal asimunal mujrimunal murtakibunal khataya wal asamu. Dia tidak akan mengatakan kecuali orang-orang yang berdosa, al-mujrimuna, orang-orang berdosa, al-murtakibuna li khataya, mereka yang senantiasa melakukan kesalahan, wal asamu, dan dosa. Al-qala mufassirun, berkata al-mufassir, al-khati'un jam'u khati'un wa huwa alladhi yata'ammadu li dhanbi. Seluruh orang-orang yang berdosa sengaja melakukan dosanya itu. Jadi sebenarnya mereka itu tahu dengan perintah Allah SWT, yaitu perhatikan orang-orang yang belum tentu orang-orang itu makan, akan tetapi kita menghiraukan perintah Allah itu dan sengaja melakukan dosa itu. Wal mukhti'ul ladzi yaf'alu syai'a khata'a duna qasdu, dan orang pendosa yang melakukan sesuatu khata'a duna qasdu, yang tidak sengaja. Walihadza, dan karena ini qala, berkata al-khati'un. Karena ini kenapa disebut al-khati'un? Dikarenakan orang-orang yang senantiasa melakukan dosa yang disengaja. Walam yakul mukhati'un, dan tidak bisa berkata-kata al-mukhati'un, orang-orang pendosa itu. Walamma dzukira ahwali su'ada'u min ahlil jannah, ketika mengingat keadaan yang sangat bahagia dari penghuni surga. Jadi orang yang berdosa itu seakan-akan dia tidak bisa berkata-kata ketika melihat kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang di surga itu. Summa ahwalu asqiyai min ahlin nar, kemudian keadaan yang sangat sengsara min ahlin nar, dari ahlu neraka. Jadi al-mukhati'un ini orang-orang yang senantiasa berdosa ini, dia tidak bisa berkata-kata, mungkin menyesal atas apa yang mereka lakukan, dan mereka melihat yang penghuni neraka dan penghuni surga itu berbeda jauh. Yang penghuni surga itu ada kebahagiaan yang Allah berikan, dan penghuni neraka adalah kesengsaraan. Maka orang-orang berdosa ini sangat menyesali apa yang mereka perbuat. Khatama kalamu bi ta'dhimil Qur'an. Kalam ini menutup sebagai keagungan Al-Qur'an. Jadi penutupan ini adalah sebagai keagungan Al-Qur'an dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada orang-orang penghuni surga, dan kesiksaan kepada orang-orang yang penghuni neraka. Karena ayat-ayat sebelumnya kita bisa lihat yang mana orang yang amalnya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kanan dan amalnya diterima oleh tangan kiri. Maka penyebab-penyebab di antara siksa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan kiri adalah orang yang senantiasa meninggalkan sedekahnya dan senantiasa tidak pernah melakukan atau memperhatikan tetangganya atau sahabat-sahabatnya dalam keadaan perekonomiannya. Jadi orang yang selalu tidak memperhatikan tetangga atau sahabat-sahabatnya, yang mungkin sahabatnya itu atau tetangganya itu merasakan kelaparan, akan tetapi kita tidak menyadarinya, ataupun kita tahu orang itu kelaparan tapi kita tidak bisa membantunya. Padahal dalam Islam sendiri, ketika kita tidak bisa membantunya dengan perekonomian atau dengan usaha kita sendiri, maka kita bisa mendorong orang lain untuk membantunya dengan mendoktrin orang lain untuk membantunya. Dan kalam ini menutup sebagai keagungan Al-Quran. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah berbanyak bersedekah dan jangan meninggalkan amal-amal baik kita. Walaupun amal baik kita itu masih dibilang belum bisa istiqomah, tapi kita harus senantiasa terus melakukan amal baik walaupun sebisa mungkin, dan jangan pernah sekali-kali meninggalkan sedekah walaupun hanya memperhatikan sahabat kita ataupun tetangga-tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.